Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang paling besar hingga pada titik ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya Ahmad Fahim Nurfati, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menyampaikan sebuah sosialisasi singkat terkait pentingnya 5M dan vaksin. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, tentu kita telah ketahui apa itu virus corona dan di mana virus ini pertama kali muncul. Oke, saya akan mengulang singkat terkait sejarah virus ini. Virus corona atau COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Sesuai dengan namanya, virus ini ditemukan pada tahun 2019. Jadi, setelah dihitung-hitung, sekitar 3 tahun virus ini atau pandemi ini telah berlangsung. Virus ini mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan maklumatnya, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Namun pada saat ini, peraturan tersebut telah di-upgrade menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia dan umat Islam yang baik, kita harus menunjukkan ikhtiar kita, yakni dengan cara mematuhi peraturan tersebut. Kita juga tahu bahwa virus ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang baik, kita harus menunjukkan bentuk ikhtiar kita. Jangan hanya pasrah, kita harus ikhtiar, baru kita pasrah. Bentuk-bentuk ikhtiar kita adalah antara lain 5M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama adalah memakai masker. Ya, memakai masker adalah penting. Memakai masker pada saat pandemi ini sangat-sangatlah penting. Karena mulut dan hidung adalah tempat yang sangat rentan untuk penularan virus ini. Bagi penderita COVID-19 pun, mulut dan hidung adalah sumber penyebarannya. Maka dari itu, kita harus rajin menggunakan masker agar kita terhindar dari virus ini. Juga kita tidak tahu kan bahwa orang yang kita ajak bicara, jika tidak bilang bahwa dia adalah positif corona, kita tentu tidak tahu. Maka dari itu, kita harus sedia payung sebelum hujan dengan cara memakai masker dengan rajin. Memakai masker pun sekarang sudah di-upgrade juga peraturannya. Kita harus memakai double mask karena virus corona ini semakin ganas. Slide pertama kita menggunakan masker higienis atau masker medis. Slide kedua kita menggunakan masker kain. Yang kedua adalah mencuci tangan
menggunakan sabun dan air mengalir. Setiap kali keluar rumah, lalu masuk rumah, kita harus rajin cuci tangan. Karena tangan adalah sumber penyakit. Karena tangan ini berada di luar dan tangan ini kita tidak tahu kan, jika tangan banyak sekali tertempel virus-virus. Karena tangan ini secara tidak langsung sering sekali menempel ke benda-benda yang asing. Oleh karena itu kita diwajibkan atau kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan. Setiap kali masuk rumah, dari bepergian, setiap kali masuk toko, kita dianjurkan mencuci tangan. Atau kalian, jika ingin praktis, gunakan saja hand sanitizer. Karena hand sanitizer adalah solusi mudah dari cuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini juga penting. Karena apa? Karena dengan menjaga jarak, droplet yang keluar atau virus yang akan menyebar tidak akan menyentuh kita. Menjaga jarak pun ada aturannya, minimal 1 meter. Dengan cara 1 meter tersebut, kita pasti aman jika kita tidak akan terkena virus corona. Karena virus corona tidak akan menjangkau orang selama sejauh 1 meter. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan pun juga kita harus hindari. Karena apa? Karena kita tidak tahu di dalam kerumunan itu semuanya negatif, kita tidak tahu. Toh nanti kalau ada yang satu positif, semua bisa positif kan? Karena apa? Karena dengan bersentuhan kulit pun kita bisa tertular. Maka dari itu, kita harus menjauhi kerumunan. Yang kelima adalah menghindari mobilitas. Jangan banyak-banyak, jangan sering-sering keluar rumah. Karena apa? Lebih baik di rumah. Ya, work from home. Toh sekarang pun semua bisa diakses dari rumah, dari sekolah, kerja, belanja pun kita bisa dari rumah. Oleh karena itu, hindari mobilitas. Jangan ngeyel. Selain itu, pemerintah pun juga punya beberapa peraturan yang harus kita laksanakan juga, seperti PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PPKM, yang di kota-kota kecil, lockdown. Nah, itu juga salah satu peraturan yang harus kita laksanakan juga. Jangan hanya 5M itu, tapi juga peraturan ini. Nah, setelah itu pemerintah tidak diam, tidak hanya memikirkan cara memutusnya, tapi juga solusinya, seperti adanya vaksin. Setelah riset sekian panjang, setelah melakukan percobaan sini, percobaan sana, akhirnya ditemukanlah beberapa vaksin yang dapat menangkal virus corona. Seperti contoh vaksin Sinovac, Astra. Nah, itu adalah contoh vaksin yang dapat menangkal kita dari virus corona. Jika ada edaran vaksin, jangan takut vaksin. Karena vaksin juga adalah salah satu bentuk ikhtiar kita menolak virus corona. Memang setelah vaksin memang kadang terjadi reaksi seperti demam atau yang lain. Tapi itu lebih baik daripada kita tidak vaksin. Karena vaksin menangkal virus corona. Dan vaksin dilakukan secara berkala 2 kali. Vaksin pertama, nanti kita vaksin, setelah itu kita dapat edaran bahwa kita vaksin kedua. Ya, kalau tidak salah, vaksin kedua dilakukan 2 minggu sampai 4 mingguan lah. Tergantung dosis yang kita terima. Tergantung
vaksin yang kita terima, Sinovac atau Astra. Dan vaksin pun penting karena jika kita tidak vaksin, kita tidak akan mendapatkan izin untuk keluar kota ataupun bepergian kemanapun yang kita minta. Oleh karena itu, vaksin sangatlah penting. Selain penting untuk mobilitas keluar rumah jika kita ada kepentingan, vaksin juga merupakan bentuk ikhtiar kita kepada Allah SWT. Setelah kita melakukan semua itu, baru kita pasrah. Ya Allah, saya sudah pasrah, saya sudah melakukan ini, saya sudah vaksin, saya sudah ya sudah, kita pasrahkan saja semua kepada Allah SWT. Toh Allah juga tahu, Allah juga mendengarkan doa kita. Allah tidak tidur, Allah tidak pernah tidur. Oleh karena itu, setelah kita ikhtiar, pasrahkanlah semua kepada Allah SWT. Karena Allah adalah solusi di balik semua ini. Karena Allah selalu ada untuk kita. Sekian sosialisasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Jika ada lebihnya, semata-mata dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.